Muslim masa kini. Ketika kita melihat Muslim kontemporer saat ini, kita menemukan bahwa meskipun mereka tidak menghadapi masalah yang sama dengan orang Barat, mereka hidup dalam situasi sulit yang menguji iman mereka. Di dunia Islam saat ini ada berbagai kelompok, mulai dari tradisional hingga modern, fundamentalis, dan beberapa yang tidak menganggap diri mereka Muslim. Kelompok terakhir ini tidak perlu dikhawatirkan, tetapi iman kelompok lain diuji dalam dunia yang nyata tanpa ilusi dan ilusi tanpa nyata. Muslim kontemporer hidup di masyarakat di mana dimensi spiritual dan hukum agama masih ada. Meskipun tidak semua orang mempraktikannya, mereka umumnya kurang mengetahui tentang dunia modern dibandingkan orang Barat, dan umumnya belum mengembangkan ketajaman yang ditemukan. Di Barat, situasi Muslim lebih sulit karena tradisi yang masih ada di Timur menghadapi ancaman dari modernisme. Muslim kontemporer harus berjuang untuk menjaga pikiran dan jiwa mereka agar tetap sehat dan melindungi warisan spiritual yang ada. Mereka terjebak antara tradisi Islam dan sekularisme modern, menghadapi tantangan yang berbeda dari orang Barat dalam masyarakat pasca industri. Muslim kontemporer yang tinggal di daerah terpencil di dunia Islam menjalani kehidupan homogen dengan ketegangan normal. Sebaliknya, Muslim di pusat-pusat Islam yang terpengaruh modernisme mengalami ketegangan antara dua pandangan dunia yang bersaing. Ketegangan ini sering mempengaruhi pikiran dan jiwa mereka, menciptakan perasaan terpecah. Bagi yang intelektual, warisan Islam tampak sebagai panduan hidup yang penting, yang menunjukkan hubungan antara masyarakat pinggiran dan pusat. Pandangan ini menekankan supremasi Tuhan dan memahami manusia sebagai citra Tuhan yang bertindak sebagai khalifah dan hambanya. Hanya hukum Allah yang dianggap dapat memberikan kesejahteraan sejati bagi manusia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana seorang Muslim kontemporer itu melihat peradaban Barat modern dengan kacamata yang kritis. Nah, Muslim yang terpesona oleh modernisme itu menyadari bahwa banyak prinsip dasar peradaban Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, yaitu melihat bahwa Barat itu sering menempatkan manusia itu sebagai pusat segalanya, baik dalam bentuk individu yang memberontak terhadap Tuhan maupun kolektivitas tanpa martabat. Alam semesta itu dipandang hanya sebagai materi dan energi, bukan sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dan manusia juga dianggap sebagai penguasa di bumi, namun bukan sebagai khalifah Allah, melainkan hanya mengikuti ego atau kepentingan duniawi saja. Selain itu, konsep simbolisme dalam alam yang dalam Islam itu dianggap sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan itu diabaikan dan bahkan dianggap primitif oleh pemikiran Barat. Hal ini itu membuat alam dieksploitasi tanpa batas, yang kini berakhir pada krisis lingkungan. Dalam aspek hukum, umat Islam ini diajari untuk melihat hukum sebagai sesuatu yang berubah-ubah sesuai kesepakatan manusia, bukan sebagai hukum ilahi yang tetap dan menjadi tolak ukur moralitas. Semua ini membuat seorang Muslim modern itu yang terpengaruh oleh modernisme itu berada dalam dilema intelektual dan filosofis. Namun dilema ini itu tidak dirasakan dengan intensitas yang sama oleh semua umat Islam, karena tingkat keterpaparan terhadap modernisme itu berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap Muslim kontemporer menghadapi tantangan ini dengan cara yang unik sesuai dengan pemahamannya terhadap Islam dan dunia modern. Nah, ketergantungan antara dua pandangan dunia yang bertentangan ini itu bisa ditemukan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan. Namun, tingkat dan bentuk ketergantungan ini berbeda-beda tergantung pada lingkungan dan individu yang mengalaminya. Di dalam dunia Islam kontemporer itu terdapat dua sistem pendidikan yang saling bersaing. Yang pertama itu ada sistem pendidikan klasik yang tertanam pada tradisi Islam, di mana ilmu diturunkan dari generasi ke generasi. Pendidikan ini dimulai dari keluarga, kemudian berlanjut ke sekolah-sekolah Quran.
terus kemudian ke universitas tradisional Islam dan pusat-pusat sufi. Selain itu, dalam tradisi Islam juga terdapat video dan sanggar, tempat seni dan keterampilan yang diajarkan. Dan yang kedua itu ada sistem pendidikan modern yang diadopsi dari Barat. Sistem ini itu mencangkup sekolah dari universitas modern di negara-negara Muslim, serta media seperti radio, televisi yang sering kali mengambil materi dari dunia Barat. Sayangnya sistem ini itu sering kali hanya meniru model Barat tanpa penyesuaian yang sesuai dengan nilai dan budaya Islam. Nah, ironisnya juga pada saat banyak negara Muslim mengadopsi sistem pendidikan Barat, sistem itu sendiri sedang mengalami berbagai krisis dan tantangan di negara asalnya. Nah, konflik antara dua sistem pendidikan ini itu membuat banyak umat Islam itu merasa terjebak di antara dua pilihan, yaitu di mana mempertahankan pendidikan tradisional atau menerima pendidikan modern yang lebih sekuler. Dilema ini tuh bukan hanya tentang metode pembelajaran, tetapi juga menyangkut nilai-nilai budaya dan identitas yang ingin dipertahankan atau diubah oleh masyarakat Muslim. Dalam dunia Islam kontemporer, terdapat ketegangan besar antara sistem pendidikan tradisional dan sistem pendidikan modern. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada metode pengajarannya, tetapi juga pada hubungan antara guru dan murid atau orang tua dan anak serta isi materi yang diajarkan. Nah, dari konflik antara dua sistem pendidikan ini itu membuat banyak umat Islam itu merasa terjebak di antara dua pilihan, yaitu mempertahankan pendidikan tradisional atau menerima pendidikan modern yang lebih sekuler. Dilema ini tuh bukan hanya tentang metode pembelajaran, tetapi juga menyangkut nilai-nilai budaya dan identitas yang ingin dipertahankan atau diubah oleh masyarakat Muslim. Dalam dunia Islam kontemporer ini terdapat ketegangan besar antara sistem pendidikan tradisional dan sistem pendidikan modern. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada metode pengajarannya, tetapi juga pada hubungan antara guru dan murid atau orang tua dan anak serta isi materi yang diajarkan. Nah, pada zaman sekarang anak-anak Muslim ini mengalami dua dunia yang bertolak belakang. Di satu sisi mereka itu mendengarkan cerita-cerita tradisional penuh kebijakan dari orang tua atau kakek nenek mereka. Di sisi lain, mereka itu terpapar konten media modern yang seringkali menampilkan kekerasan dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bagi orang dewasa, ketegangan ini tuh semakin nyata, terutama ketika harus memilih pendidikan untuk anak-anak mereka. Peralihan mendadak dari pendidikan tradisional ke sistem modern itu seringkali membingungkan dan menyebabkan banyak umat Islam itu bingung. Karena di sisi lain, banyak asumsi dasar peradaban Barat modern ini yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Peradaban Barat itu cenderung menekankan manusia sebagai makhluk yang tidak tunduk pada Tuhan, melainkan lebih mengutamakan ego dan kepentingan kolektif. Alam semesta dalam pandangan modern ini direduksi menjadi sekedar materi dan energi, sementara dimensi spiritualnya itu diabaikan atau dianggap mitos belaka. Sains dan filsafat modern juga seringkali menolak konsep simbolisme dalam alam, yang dalam Islam justru dianggap sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan. Selain itu, hukum dalam sistem modern itu dipandang sebagai kesepakatan manusia yang relatif dan dapat berubah-ubah. Berbeda dengan konsep hukum ilahi dalam Islam yang bersifat mutlak dan menjadi standar moral yang tetap. Pandangan ini membuat banyak umat Islam itu merasa terombang-ambing antara nilai-nilai Islam dan pemikiran modern.
Dan dilema yang dihadapi umat Islam kontemporer ini tidak sama bagi setiap individu. Tidak semua umat Islam itu mengalami krisis pemikiran dengan intensitas yang sama, dan pengaruh modernisme terhadap mereka juga berbeda-beda. Namun secara umum perbedaan mendasar antara Islam dan modernisme barat itu terus menjadi sumber pertanyaan filosofis dan intelektual yang menghantui banyak umat Islam di era saat ini. Sejauh kehidupan politik, sosial, dan ekonomi, banyak konflik dan ketegangan yang jelas, sehingga tidak perlu dibahas lebih dalam. Banyak penelitian dilakukan di timur dan barat tentang isu-isu ini. Secara umum, terdapat kecenderungan menuju sekularisasi dalam kehidupan ekonomi dan politik masyarakat Muslim, yang bertentangan dengan pandangan Islam yang menganggap hidup sehari-hari termasuk aktivitas politik dan ekonomi sebagai sakral. Nah, meskipun ada gerakan yang berusaha membangun kembali tatanan Islam, seringkali ideologi modernis dicampur dengan ideologi Islam. Nah, salah satu contoh dilema yang dihadapi Muslim kontemporer adalah konsep kebebasan. Nah, dalam Islam tradisional, kebebasan mutlak hanya milik Allah dan manusia bisa mencapai kebebasan hanya dengan kesempurnaan spiritual. Nah, pembatasan oleh syariah dipandang sebagai alat untuk mencapai kebebasan sejati. Berbeda dengan konsep kebebasan individu pasca Renaissance yang lebih bersifat barat. Nah, dalam pandangan Islam, kebebasan untuk berbuat jahat bukanlah kebebasan sejati. Kebebasan yang hakiki adalah kebebasan yang membawa manusia mendekat pada Yang Esa. Dilema ini menciptakan kebingungan dalam pikiran orang yang terpengaruh oleh kedua ide ini, yang mempengaruhi keputusan sehari-hari mereka serta hubungan dengan berbagai institusi masyarakat. Keterkaitan antara dilema ini dan masalah moral juga memengaruhi perilaku individu. Banyak Muslim modern merasa terjebak antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan dunia modern, menciptakan ketegangan dalam pikiran mereka. Bahkan, banyak di antara mereka merasa rendah diri terhadap budaya Barat dan berusaha menyesuaikan ajaran Islam dengan aliran Barat yang kadang-kadang hanya bersifat sementara. Namun, ada juga bagian dari masyarakat Muslim yang memiliki dasar kuat dalam tradisi, meskipun terpengaruh oleh modernisasi. Nah, mereka melihat peristiwa masa kini sebagai konfirmasi terhadap nubuat dan dalam sumber-sumber tradisional Islam tentang akhir zaman. Nabi Muhammad pernah meramalkan kondisi yang akan muncul, di mana orang-orang mempertanyakan relevansi ajaran Islam dalam konteks modern. Nah, pengetahuan ini dapat memperkuat iman mereka yang berpegang pada tradisi. Muslim kontemporer membutuhkan pesan yang otentik dan kebangkitan kembali prinsip-prinsip tradisi untuk mengatasi keraguan dan ketidakpastian yang mereka hadapi. Berbeda dengan masyarakat Barat, tradisi Islam masih hidup sepenuhnya dan perlu diterapkan kembali pada kondisi modern. Nah, ketika menghadapi kebingungan, Muslim diingatkan bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka di hadapan Tuhan, dan ini tidak boleh dilupakan.